Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari mata kuliah farmakologi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analgetik dan antipiretik. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 7 orang, di mana yang pertama ada Azizah Mana, Hesti Fatmawati, Muhammad Baldan, Faradila Anarul, Reviva Permata, Rahma Sarah, dan yang terakhir Rizka Aulianisa. Baiklah, sebelum masuk ke materi mengenai analgetik antipiretik, saya akan menjelaskan pengertian dari farmakologi terlebih dahulu. Farmakologi ini ialah ilmu yang mempelajari tentang obat dengan seluruh aspeknya, atau dapat diartikan juga sebagai bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar tubuhnya demi mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Selanjutnya yaitu analgetik. Analgetik sendiri adalah obat yang dapat mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran pemakainya. Kebanyakan juga memberikan efek antipiretik dan juga sebaliknya. Lalu rasa nyeri juga dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu nyeri ringan, nyeri sedang, maupun nyeri hebat. Nyeri ringan ini yaitu sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri haid, dan dapat diatasi dengan asetosal, parastamol, bahkan placebo. Sedangkan nyeri sedang, seperti sakit punggung, migrain, dan rematik, memerlukan analgetik prefer kuat. Lalu pada nyeri hebat, harus diatasi dengan analgetik sentral atau analgetik narkotik. Penggolongan obat berdasarkan sistem kefarmakologisnya, pada analgetik dapat terbagi menjadi 2, yaitu analgetik non-narkotik dan analgetik narkotik. Yang pertama adalah analgetik non-narkotik, yang dalam ilmu farmakologi juga disebut dengan istilah analgetik prefer. Pada analgetik prefer ini, obat-obatannya tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja secara sentral, sehingga penggunaan obatnya pun cenderung mampu menghilangkan ataupun meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada SSP, dan juga tidak mengakibatkan efek ketagihan pada pengonsumsi obatnya. Contoh obat analgetik non-narkotik yaitu Sanmol. Sanmol sendiri memiliki beberapa macam bentuk sediaan. Ada yang berupa drop, sirup, maupun tablet. Penggunaan Sanmol drop biasanya digunakan pada anak di bawah 1 tahun, sedangkan Sanmol sirup digunakan dengan anak usia 1 hingga 12 tahun, dan pada dewasa biasanya menggunakan Sanmol tablet. Mekanisme kerjanya sendiri dapat bekerja langsung pada pusat penghantar panas di hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Sanmol jika digunakan dengan jangka lama dan dosis yang sangat besar dapat menyebabkan kerusakan hati dan reaksi hipersensitivitas. Selanjutnya yaitu analgetik narkotik atau opioid, yang termasuk kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium ataupun morfin. Jika menggunakan obat-obatan analgetik narkotik ini dapat menyebabkan efek adiksi atau ketagihan. Contoh dari analgetik opioid yaitu tramadol yang berindikasi untuk mengobati nyeri akut dan kronik yang berat serta nyeri pasca bedah. Tramadol ini juga tidak boleh digunakan bagi orang-orang yang ketergantungan obat-obatan, dan juga tramadol memiliki beberapa efek samping. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu mengikat secara stereospesifik pada reseptor di sistem saraf pusat, sehingga menghentikan sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Baiklah, selanjutnya yakni ada antipiretik. Antipiretik adalah golongan obat yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Cara kerja dari antipiretik antara lain dengan cara melebarkan pembuluh darah di kulit sehingga terjadi pendinginan darah oleh udara luar. Obat antipiretik juga bersifat analgesik, maka seringkali disebut golongan obat analgesik antipiretik karena memiliki fungsi yang sama, hanya saja susunannya yang berbeda.
Indikasi dari obat ini yang pertama itu ada nyeri akut hebat sesudah luka atau pembedahan. Kedua ada nyeri karena tumor atau kolik. Dan yang ketiga ada demam tinggi yang tidak bisa diatasi dengan antipiretik lainnya. Efek samping dari obat ini yakni yang pertama itu ada infeksi lambung, ada hiperhidrosis, retensi cairan dan garam, reaksi alergi cukup sering, reaksi kulit dan edema amionerotik, efek samping yang berat seperti agranulocytosis dan pasitopenia dan nefrosis. Mekanisme dari kerja obat ini yakni bekerja secara sentral pada otak untuk menghilangkan nyeri, menurunkan demam, dan menyembuhkan reumatik. Antalgen mempengaruhi hipotalamus dalam menurunkan sensitivitas reseptor rasa sakit dan termostat yang mengatur suhu tubuh. Obat ini hanya efektif terhadap nyeri dan dengan intensitas rendah sampai sedang, misalnya sakit kepala dan yang lain sebagainya. Obat ini juga efektif terhadap nyeri yang berkaitan dengan inflamasi. Jenis dan merek dagang analgetik dan antipiretik. Yang pertama ada merek dagang paracetamol, panadol, naprex, paramol, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada merek dagang seperti tramadol, viotram, tramal, tramed, tradosik, tramadol, delatram, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada merek dagang seperti baralgin, danalgin, neuralgin, navalgin, oralgin, dan lain sebagainya yang terlampir pada PowerPoint. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.